Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi dan saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alma SMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan PPLK 2 dan magang, yakni Bapak Muhammad Sugianto MPDI. Yang saya hormati Kepala Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, yakni Ibu Ismatul Izzah MPDI, dan yang saya cintai dan saya kasihi kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah dengan NPM 211201200312 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel penelitian yang berjudul Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia di Madrasah Aliyah Darul Lughah wal Karomah. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang. Kualitas sumber daya manusia atau bisa disingkat dengan SDM dengan mutu pendidikan itu memiliki hubungan yang positif, yang seringkali dinyatakan dalam kondisi baik, memenuhi persyaratan serta seluruh konstituen yang harus dimiliki oleh pendidikan, yaitu input, proses, output, tenaga kependidikan, fasilitas, infrastruktur, serta biaya. Sumber daya manusia merupakan aset utama yang harus dikelola dengan baik dalam suatu organisasi. Dalam proses pendidikan, sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting. Maka dari itu, kepala madrasah harus mampu memanfaatkan segenap sumber daya yang dimiliki oleh madrasah tersebut untuk mencapai visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan. Apabila seluruh departemen atau sumber daya manusia menjalankan tugasnya masing-masing atau perannya masing-masing, maka madrasah akan mampu mencapai visi, misi, dan tujuannya. Hal yang sama berlaku untuk peran kepala madrasah. Tanggung jawab dan fungsi pokok seorang kepala madrasah itu meliputi pendidik atau edukator, manajer, administrator, supervisor, pemimpin atau leader, inovator, serta motivator. Nah, berdasarkan pendahuluan atau latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait beberapa peran kepala madrasah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Darul Lughah wal Karomah. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Darul Lughah wal Karomah, tepatnya pada kegiatan PPLK 2 dan magang yang terhitung sejak tanggal 22 Juli hingga 29 Agustus. Di mana subjek penelitian pada penelitian ini yaitu sumber daya manusia yang ada di madrasah tersebut. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai fenomena yang diteliti secara mendalam dan rinci. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih mendalami pengetahuan, impresi, serta sudut pandang subjek penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, di mana studi kasus ini terfokus pada satu kasus tertentu, yaitu di Madrasah Aliyah Darul Lughah wal Karomah. Studi kasus ini membantu untuk memahami konteks spesifik madrasah secara mendalam hingga bisa mencapai penyesuaian yang baik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari dua teknik, yaitu yang pertama observasi. Observasi ialah cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Maka dari itu, penulis mendatangi madrasah secara langsung untuk mengamati bagaimana kepala madrasah menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu teknik wawancara. Wawancara ini dilakukan secara mendalam kepada kepala madrasah, guru, staf,
juga siswa terkait dengan peran kepala madrasah yang ada di Madrasah Aliyah Darulullah wal Karomah. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada penelitian ini atau pada artikel penelitian ini terdiri dari 2 pembahasan, yaitu yang pertama strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Darulullah wal Karomah, dan yang kedua yaitu peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Darulullah wal Karomah. Yang pertama yaitu strategi kepala madrasah dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Nah, di sini terdapat 3 strategi. Yang pertama yaitu mengelola sumber daya manusia. Manajemen ini memiliki tujuan untuk memastikan semua yang terlibat dalam organisasi madrasah mempunyai semangat yang tinggi terhadap perkembangan madrasah. Pengelolaan dan perencanaan sumber daya manusia dianggap sangat penting karena asumsi bahwa sumber daya manusia ialah aset yang membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya. Strategi yang kedua yaitu pemantauan dan evaluasi kerja. Kepala Madrasah Aliyah Darulullah wal Karomah selalu memantau kegiatan guru, staf madrasah, dan melakukan evaluasi kerja bulanan melalui rapat yang dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah di madrasah serta menganalisis faktor yang menghalangi kemajuan guna menemukan penyelesaiannya. Yang terakhir yaitu pembinaan dan pengembangan. Dalam strategi ini, Kepala Madrasah Aliyah Darulullah wal Karomah biasanya mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelatihan khusus yang dimana pelatihan tersebut bertujuan agar sumber daya manusia yang ada di madrasahnya itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Pembinaan dan pengembangan juga dilakukan kepada peserta didik yang ada di madrasah tersebut melalui beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat serta bakat siswa-siswa di Madrasah Aliyah Darulullah wal Karomah. Pembahasan yang kedua yaitu peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Di sini terdapat 5 peran, di mana yang pertama yaitu kepala madrasah sebagai manajer. Kepala madrasah harus mampu memberikan fasilitas dan kesempatan kepada guru atau pendidik untuk melakukan kegiatan pengembangan profesional, baik melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar madrasah. Terkait peran tersebut, Kepala Madrasah Aliyah Darulullah wal Karomah telah melakukannya dengan baik. Beberapa guru menjadi guru profesional yang memiliki kualifikasi mengajar di bidangnya masing-masing. Kepala madrasah juga memberikan kebebasan kepada guru atau pendidik untuk memvariasikan kegiatan belajar mengajar yang tentunya kegiatan tersebut akan dievaluasi dalam proses dan hasilnya nanti. Peran yang kedua yaitu kepala madrasah sebagai supervisor. Supervisor ini dapat diartikan sebagai pengawas atau pengontrol utama dan bertanggung jawab memberikan pengarahan, bimbingan, pelayanan, dan supervisi. Kepala Madrasah Aliyah Darulullah wal Karomah biasanya mengontrol kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan melalui rapat program kerja yang dilakukan per bulan untuk menilai tanggung jawab mereka dalam masalah apapun yang dialami oleh madrasah. Yang kemudian, kepala madrasah akan melakukan evaluasi terkait kegiatan tersebut. Peran yang ketiga yaitu kepala madrasah sebagai pemimpin. Pemimpin ialah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, Kepala Madrasah Aliyah Darulullah wal Karomah melakukan pembiasaan yang dapat mempengaruhi dan menggerakkan orang lain seperti selalu mengingatkan pendidik dan tenaga kependidikan terkait kegiatan yang akan berlangsung.
dalam setiap harinya. Mengingatkan guru-guru yang memiliki jadwal mengajar melalui pesan teks grup dan selalu mengingatkan bahwa jam masuk kelas itu 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Peran yang keempat yaitu kepala madrasah sebagai inovator. Sebagai inovator, kepala madrasah harus merancang strategi yang efektif, mengeksplorasi gagasan-gagasan inovatif, serta merancang metode pengajaran yang baru dan kreatif. Dalam hal ini, kepala madrasah Aliyah Darulullah Wal Karomah melakukan inovasi terkait ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler ini pada tahun ini itu bertambah ekstrakurikuler peminatan yang terdiri dari kimia, Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, munadoroh, biologi, matematika, dan ekonomi. Kepala madrasah juga menambah ekstrakurikuler catur, tata boga, dan mengadakan kegiatan literasi. Peran yang kelima atau peran yang terakhir yaitu kepala madrasah sebagai motivator. Memberikan dorongan kepada pendidik serta staf kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka merupakan peran penting seorang kepala madrasah dalam menjalankan tugasnya sebagai motivator. Pemberian hadiah atau reward dapat dihubungkan secara publik dengan pencapaian mereka yang mempunyai kesempatan untuk mereka capai. Oleh karena itu, pimpinan madrasah perlu memanfaatkan penghargaan secara tepat, efektif, dan efisien untuk menghindari potensi dampak negatifnya. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Strategi kepala madrasah menjadi faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Darulullah Wal Karomah. Beberapa strategi yang diterapkan ialah pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menggerakkan semangat guru dan siswa di sekolah untuk pengembangan pendidikan. Pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan pada rapat bulanan dan bertujuan untuk memperbaiki masalah dan menganalisis faktor penghambat kemajuan madrasah. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia biasanya dilakukan melalui beberapa pelatihan khusus kepada para guru serta staf di madrasah, dan tak lupa pula pembinaan ini juga dilakukan kepada para siswa melalui ekstrakurikuler yang dilaksanakan di madrasah tersebut. Kemudian kepala madrasah di Madrasah Aliyah Darulullah Wal Karomah ini berperan sebagai manajer yang mampu menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan bagi guru untuk melakukan pengembangan profesional melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kepala madrasah juga berperan sebagai supervisor yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol kinerja sumber daya manusia di madrasah tersebut. Peran yang lainnya ialah kepala sekolah sebagai pemimpin, kepala madrasah sebagai inovator, dan kepala madrasah sebagai motivator. Beberapa peran tersebut penting bagi peningkatan sumber daya manusia. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.